Gubernur Jawa Barat akhirnya resmi menghapus PR sekolah. Yuk kita dengar penjelasannya kayak apa. Nah, problem di sekolah itu mereka sekolahnya free, tetapi mereka berhenti gara-gara baju seragam. Kasus di Cirebon, anak minum obat lantai itu karena dia tidak punya seragam. Gitu. Kemudian akhirnya sekarang udah selesai bisa sekolah lagi. Nah, kemudian saya dulu anak mengundurkan diri dari sekolah itu gara-gara nggak kebayar cicilan, dan seluruh itu sebenarnya bukan problem ekonomi semata. Itu secara umum adalah mengalami problem dalam lingkungan secara umum. Nah, ini problem yang diselesaikan, sehingga kita ingin di tahun ini anak-anak itu masuk ke yang tidak mampu masuk ke sekolah negeri. Itu yang keinginan kita. Berikutnya adalah hari ini Jawa Barat, Pak, lembaga-lembaga pendidikan yang tidak memberikan ijazah pada siswanya karena tidak terbayar. Tetapi kami negosiasi, Pak, karena kan kita mengeluarkan dana BPMU 600 miliar dalam setiap tahun. Negosiasinya adalah jangan sampai kita memberikan bantuan, tetapi bantuan ini seolah-olah tidak punya impact untuk membantu masyarakat yang tidak punya kemampuan, Pak. Sehingga tahun ini saya lebih memilih dibanding bantuan kepada yayasan, saya lebih memilih yang 600 miliar itu diarahkan program beasiswa bagi masyarakat miskin sekolah di sekolah swasta, termasuk bantuan untuk pondok pesantren. Tahun ini saya lebih memilih, walaupun menghadapi resiko politik gak ada masalah, memilih adalah bantuan beasiswa santri dibanding dengan membantu kelembagaan. Mungkin dalam waktu tidak terlalu lama kami juga akan membuat gerakan anak asuh, sehingga anak-anak yang tidak terdata di data APBD kita, tetapi mereka harus bersekolah, kita akan sekolahkan melalui jaringan ASN, BUMN, BUMD di Provinsi Jawa Barat. Dan terakhir, ini bicara problematik anak remaja, Pak, di Jawa Barat. Penanganannya memang harus sangat kuat karena pengaruh lingkungan sudah sangat berat. Sehingga saya hari ini berkoordinasi dengan jajaran Polri, setiap hari mengambil tindakan-tindakan tegas dengan target setahun ke depan Jawa Barat sudah zero kriminal. Makanya harus strong menghadapinya, harus strong dan harus berani. Ada lagi, kami hari ini mengeluarkan surat edaran, itu larangan membuat PR bagi guru untuk siswa-siswanya. Kenapa itu dilakukan? Pertama, selama ini PR-PR yang dibawa ke rumah itu dikerjakan oleh orang tuanya, jadi tidak efektif itu buat PR. Yang keduanya, membuat rileks anak-anak ketika di rumah. Saya pengen anak di rumah itu baca buku dengan rileks, bermusik, berolahraga, membantu orang tuanya punya warung, punya toko, ke sawah, ke kebun, sehingga menjadi mereka produktif, tetapi ada batasan, mereka tidak bisa keluar di atas lebih dari jam 9. Nah, ini kan rangkaian bagaimana menumbuhkan anak-anak di Jawa Barat agar tidak mengalami depresi dalam proses belajar mengajar dan tidak mengalami depresi ketika di rumah. Deddy Mulyadi hapus PR di sekolah, katanya biar siswa punya waktu bermain. Terdengar heroik, tapi tepat nggak sih? Tak ada PR tentu menyenangkan bagi siswa, tapi gimana nasib mereka yang kualitas pengajarannya rendah? Kebijakan ini instan tanpa diskusi dengan guru, pakar, bahkan orang tua. Semua diputuskan seolah-olah dia profesor pendidikan nasional. Ini bukan soal PR itu baik atau buruk, tapi soal cara membuat keputusan publik yang partisipatif dan berbasis data. Sayangnya yang kita lihat, satu orang merasa paling tahu segalanya dan langsung memutuskan. Gaya kepemimpinan ini repetisi dari ego lama. Pejabat tahu segalanya, rakyat cuma ikut saja. PR itu warisan dari zaman Belanda. Kang Deddy hapus PR di Gila Kimik. Lucu ya, yang nyuruh anak SD nulis ulang 3 halaman sambil nangis, itu katanya pendidikan. Tapi yang nyuruh anak tidur cukup, bantu orang tua, malah dibilang ngawur. Elit ini kadang lebih takut kehilangan kebiasaan lama daripada menyelamatkan anak-anak dari beban tak berguna. Sekarang kita tanya, PR yang elit bela mati-matian itu beneran mendidik atau cuma formalitas biar guru kelihatan kerja? PR bukan tanda cinta guru. Yang perlu dibela bukan PR-nya, tapi akal sehat dan hak anak untuk jadi manusia utuh di keluarganya, bukan robot LKS.
Karena kalau PR jadi indikator kualitas pendidikan yang hampir seharian itu, buat apa? Jangan-jangan elit cuma takut kehilangan kendali, takut sistem berubah. Kang Deddy bilang, belajar selesai di sekolah. Dan elit langsung nyinyir. Katanya anak jadi malas, enggak disiplin. Pertanyaannya, kalian mau anak disiplin karena takut PR atau karena ngerti makna belajar dan memaksimalkan peranan anak aktif bertumbuh? Ini bukan gimmick, ini gebrakan. Kang Deddy libatkan 600 psikolog anak, punya pengalaman di Purwakarta, bikin kebijakan dengan niat dan viral. Tapi sayangnya di negara ini berpihak pada anak justru dianggap kontroversial. Sekarang waktunya bicara. Kalau PR lebih penting dari kebahagiaan anak, berarti elit tukang nyinyir lebih sayang sistem daripada generasi penerus bangsa. Dan kalau berpihak kepada anak dianggap melawan arus, maka Kang Deddy Mulyadi layak jadi pemimpin arus baru. Kang Deddy Mulyadi baru-baru ini mengeluarkan surat edaran mengenai dihapuskannya untuk PR bagi anak-anak SMA, SD atau SMA ya. Jadi kata Kang Deddy Mulyadi ini katanya untuk PR para pelajar itu katanya kurang efektif. Kenapa? Karena yang mengerjakan PR itu bukan si siswanya, melainkan katanya orang tua dari si siswanya. Nah, berikut tampilan surat edarannya. Nah, jadi gimana menurut kalian? Apakah kebijakan ini sangat efektif atau enggak menurut kalian? Ya, silahkan di komen di bawah. Thank you. Penghapusan PR itu dimaknai sebagai upaya Aduh, Bapak Aing ya blunder, asli blunder ya Bapak Aing punaon ya. Atuh Pak, PR mah ulah dihapus Pak. Asli ulah dihapus. Cacakan aya PR baru dakar dulu kan ya Pak, kudu dititah. Komo ieu PR Pak. Alah beuki we. Bobor mantuan kolot Pak, nu aya kalah minta jajan, nu aya kalah ngaharanakeun, aya kerdua. Di bere PR mah minimal aya kasieun di sakola, sieun setrap, sieun teu boga nilai. Di kabudak mah boga pertimbangan Pak. Ari PR mah aduh, baheula aing loba PR aya kasieun sok teh Bandung. Itulah alasan Pak Deddy Mulyadi menghapus PR untuk anak sekolah. Salah satunya percuma yang mengerjakan orang tuanya kalau di rumah. Memang Pak Deddy ini selalu membuat program-program baru untuk mengembangkan Jawa Barat lebih maju, terutama soal pendidikan. Pak Deddy selalu perhatian sama pendidikan nih. Siapa anak yang gak mau sekolah, anak kurang mampu, itu dia langsung membiayai untuk melanjutkan pendidikan. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.